Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini melambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang minggu yang kita jalani selalu dihiasi oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati kita. Sedikit kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat ini, kami berdiri sampai saat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami membalas setiap kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami. Selain kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Lawat kami, jamah setiap kehidupan kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus hadir memberkati setiap kehidupan kami. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus, tiada duanya yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Belum pernah ada kasih di dunia, yang sanggup menerima hidup kami Tuhan Yesus. Menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi
mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Seperti-Mu Tuhan Yesus, kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Katakan kau kagumi, dalam hatiku, sungguh kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Ku kagumi dalam sungguh kasih-Mu tiada duanya Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu. Bagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu sungguh kasih-Mu. Sampai kini kami akui Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi katakan, ku kagumi. Hanya pribadi-Mu yang kami kagumi Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Sungguh kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Tiada kasih yang kami temukan selain kasih-Mu Tuhan Yesus. Tiada kasih yang kami rasakan selain kasih-Mu selalu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan penyembahan-Mu yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Naikkan pujian-Mu kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan kasih Tuhan. Nikmati kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Akan pernah pudar cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, naikkan pujian-Mu dari hati-Mu, katakan terima kasih Tuhan Yesus, katakan terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, naikkan sembah kepada Tuhan Yesus. Kau yang kami kagumi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pribadi-Mu yang kami kagumi dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau rela berkorban bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau rela mati bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kau membuktikan
dengan penyembahan-Mu kepada Tuhan Yesus. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Di saat kita tidak setia, Dia Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan kita. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Dia selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami bangga punya Tuhan Yesus. Kau berkorban untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Manusia boleh mengecewakan kami. Manusia boleh menolak kehidupan kami. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Naikkan pujianmu kepada Tuhan Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui Tuhan Yesus,
Sampai kini Tuhan kami akui kasih-Mu tiada duanya Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan lebih lagi kami rindu menaikkan pujian kami bersorak bersuka cita. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku selalu syukurnya kasih setia-Mu. Ku berkata Kau buatku berhati. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Semuanya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, hari ini hari yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Satu suara katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, akan ku selalu syukurnya kasih setia-Mu. Ku berkata Kau buatku berhati. Give me all you kumeni. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau
berikan sorak-sorak bagi Yesus kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh yakin dan percaya roh Tuhan ada di tempat ini, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri, berikan senyuman yang terbaik. Katakan hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya. Yes, sungguh kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu membuat kehidupan kami tertawa. Satu suara, katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dengan iman, katakan. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak puji namamu. Sing. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sungguh kami percaya Tuhan, rohmu hadir bagi setiap kehidupan kami. Satu suara, katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Oh, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak puji nama. Mari coba Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu selalu ada bagi kehidupan kami. Saya rindu melihat tangan-tangan kita terangkat. Serukan. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Mari coba Tuhan, serukan di hadapan Tuhan, come on. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Rohmu hadir bagi setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kita akan membacakan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain subordinasionisme. Pandangan subordinasionisme pertama-tama digagas oleh Tertullianus, kemudian dikembangkan oleh Origenes dari Alexandria pada tahun 184 hingga 253. Pandangan ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus lebih rendah atau dalam hakikat mereka daripada Bapa. Subordinasionisme memahami bahwa anak bersifat subordinasi kepada Bapa atau anak lebih rendah dari Bapa. Yesus ialah Deuteros Theos atau Allah kedua. Anak dan Roh Kudus memiliki unsur atau zat atau substansi yang berbeda dengan Bapa. Pandangan subordinasionisme juga diikuti Arius pada tahun 250 hingga 336. Ia mengajarkan bahwa keilahian satu atau lebih adalah lebih rendah dari yang lain. Bagi Arius, hanya Bapa yang tidak bermula. Sementara Yesus Kristus atau anak Allah diciptakan oleh Allah Bapa. Oleh karena itu, Allah Anak tidak bersifat kekal. Allah Anak juga memiliki unsur atau zat yang berbeda dengan Allah Bapa. Namun, ide ini ditolak di dalam pengakuan iman Nisea pada tahun 325. Sehingga subordinasionisme adalah ajaran sesat. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu dipersilakan kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang datang bersama dengan adik kecil, boleh mengarahkan adik-adik kita untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu di lantai dasar di ruang Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sumber jawaban dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau alasan kami ada saat ini, Bapa. Tak kenapa berhenti untuk menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya Sampai mujizat menjadi nyata. Boleh sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama pujian ini katakan. terkadang Tak ada jalan terbuka,
satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Yesus mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi. Dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia mengerti, Dia peduli persoalan apa yang sedang kita hadapi saat ini, tantangan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk melangkah, sebab Yesus, Tuhan Allah yang besar menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. namun satu yang Dia minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Ketika kami hadir di tempat ini, kami membawa kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami belajar mempercayakan kehidupan kami ke dalam otoritas Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini, kiranya kami dikuasai oleh Roh Kudus, supaya telinga kami, mata kami, seluruh indera kehidupan kami tertuju kepada firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan.
Segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini, menguasai ruangan ini, bahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berserah kepada Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, suatu sukacita kita bisa kembali berkumpul, hadir di dalam ibadah ini. Dan saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kehidupan setiap jemaat Tuhan. Amin. Kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan. Judul yang diberikan dari Gereja Bethel Indonesia, tetap mengasihi meskipun terluka. Satu judul yang kalau ini bisa jadi sebuah pilihan, saya percaya di dalam ruangan ini pasti kita lebih memilih untuk mengasihi tetapi tidak terluka. Untuk saya bisa mengekspresikan kasih saya kepada Tuhan dan kepada sesama, bukan cuma satu bagian ya, kepada Tuhan dan kepada sesama, tapi saya tidak terluka. Ya, jadi bukan, saya juga nggak tahu ya. Kemarin kita merayakan Hari Kasih Sayang. Ada yang merayakan Hari Kasih Sayang dan mewujudkan itu dengan memberikan coklat, memberikan hadiah untuk pasangannya, untuk orang yang dikasihi. Dan hari ini kita belajar satu dimensi yang berbeda. Mengasihi, tetap mengasihi meskipun terluka. Saudara siap belajar kebenaran firman Tuhan? Kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi landasan dari pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya dengan kasih Kristus saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-43. Saya akan membaca tulisan yang berwarna biru, jemaat Tuhan membaca tulisan yang berwarna kuning. Judul perikopnya ini adalah Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. 36. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. 38. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. 40. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Puji Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jika mengasihi, ini tentunya dalam iman Kristen. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, di dalam kehidupan kita, kalau kita menemukan kata mengasihi, meskipun terluka, kita tetap mengasihi, bisa dipastikan tidak akan banyak orang yang memilihnya. Tapi sayangnya hal ini bukan sebuah pilihan. Yang setuju katakan amin. Dari wajah-wajahnya, waduh kayaknya mulai berat ini. Sangat menyenangkan sekali penjahat yang kalau yang punya rumah makan kuali, yang punya catering kuali, dia berkata, sebentar kita makan di rumahmu, di rumahku. Percayalah, sebentar saudara diajak makan. Yang percaya katakan amin. Sedikit sekali ya. Yang saya mau sampaikan ini, kalau yang punya surga bilang, hari ini namamu tercatat di surga, karena kamu melakukan apa yang aku kehendaki. Bukankah itu menyenangkan? Itu sesuatu yang waktu saya baca ini ya, yang penjahat yang satu ini dia tidak sempat ikut, dia belum dibaptis, dia tidak ikut kelas pemuridan, tidak ikut kelas teologi, tidak harus ikut pelayanan, tidak harus audisi, tidak harus datang di gereja, tidak harus mengalami mengasihi meskipun terluka. Tapi Yesus berkata, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan dari pembacaan tadi, Yesus mengajarkan, Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan sebuah ajaran bahwa salib yang pada mulanya adalah tempat penderitaan, tempat penghukuman, itu berubah menjadi puncak pernyataan kasih Allah. Ada lagu ya pasti kita tahu ya. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jangan nanti orang ingat cuma lagu ini saja. Nanti ditanya khotbahnya apa? Bukan cinta biasa. Tapi yang Yesus ajarkan itu adalah bukan cinta biasa. Karena kalau orang mengasihi kita, kita mudah untuk mengasihi. Tapi kalau orang menyakiti kita, sebelum Yesus mengajarkan di salib, ada 3 jenis kasih yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama itu kasih yang hanya memuaskan diri sendiri atau yang kita kenal dengan kasih eros. Yang kedua, kasih phileo yang menguntungkan kedua belah pihak. Kalau saya untung, kamu untung. Lalu ada kasih yang ketiga, kasih yang mau berkorban tapi dalam jumlah yang terbatas. Saya mau berkorban kepada dia karena dia adalah keluargaku, darah dagingku. Tetapi Yesus mengajarkan kasih yang baru, yaitu kasih agape. Mungkin kita pernah dengar unconditional love, kasih tanpa syarat, kasih yang tanpa alasan, kasih yang tanpa hitung-hitungan. Kenapa dinamakan kasih agape? Karena kasih ini adalah pribadi. Dan kalau kita membangun hubungan intim dengan Bapa di surga, yang muncul di dalam diri kita itu kasih agape. Tapi kalau kita tidak membangun hubungan intim, maka yang muncul di dalam diri kita itu EGP. Emang gue pikirin. Allah adalah kasih. Artinya bukan hanya kita, oh saya tahu, kasih itu, kasih Bapa itu unconditional love. Tetapi kita harus hidup di dalam keintiman. Nah, kita akan langsung belajar dari ayatnya yang ke-33. Kita baca sama-sama tulisan yang berwarna hijau, yang di slide hijau, 1, 2, 3. Ketika saya percaya waktu kita
dari rumah, tujuan kita ke gereja, kita akan terus berjalan sampai di tempat tujuan. Dan Yesus melihat salib itu sebagai tujuan. Waktu saya membaca hal ini, saya mengingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Apa yang Yesus alami di Taman Getsemani? Yang Yesus alami di Taman Getsemani adalah hematidrosis. Ini bukan bahasa roh ya, ini bahasa medis. Hematidrosis itu adalah suatu kondisi langka di mana darah keluar dari pori-pori kulit dan bercampur dengan keringat tanpa ada luka fisik. Itu yang Yesus alami. Dan ketika seseorang mengalami kondisi hematidrosis, kulit menjadi rapuh. Disentuh saja bisa luka. Apa yang terjadi? Ketika Yesus ada di imam besar Kayafas, dia bukan disentuh, dia ditinju, dia dipukuli. Apa akibatnya kalau kulit yang rapuh itu menerima pukulan, hantaman yang keras, penganiayaan yang sangat keras di dalam kehidupannya. Dan ketika Yesus ada di depan Pilatus, tidak berhenti sampai di situ. Di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-15 dikatakan, Yesus disesah lalu diserahkan untuk disalibkan. Ini adalah cambuk Romawi yang dipakai. Namanya, enggak kelihatan. Ada. Flagrum. Flagrum ini adalah cambuk pendek yang terdiri dari beberapa lembar kulit tebal. Dan di ujungnya itu ada serpihan tulang domba. Jadi bayangkan kalau tulang itu menempel di belakang, itu yang ditulis di dalam Yesaya, dia diremukkan. Yang diremukkan itu daging-dagingnya sampai kelihatan tulangnya. Satu komentari yang mengatakan punggungnya itu seperti sawah yang dibajak. Karena itu menempel di kulit, mencabut daging, merobek dinding perut, luka pada paru-paru, sulit bernafas, patah tulang rusuk, otot tercabik-cabik, luka pada hati dan limfa. Lalu ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan. Yesus terjatuh pada waktu memikul karena sudah mengalami hematidrosis. Yesus sudah ditinju ketika kulitnya sedang rapuh. Yesus dicambuk sampai kulitnya di punggungnya itu seperti sawah yang dibajak. Dalam keadaan kehilangan darah, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang diminta untuk memikul salib itu. Lalu kita sampai pada ayat ini. Ketika mereka sampai di sana, Yesus juga sampai di sana. Yesus sampai di salib dengan satu tujuan. Supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya kita memperoleh kasih Bapa. Supaya kita belajar untuk menyatakan kasih itu. Ada satu lagu lama dari lagunya Kus Plus. Waktu saya membaca ini saya tiba-tiba ingat lagu itu. Ya gak apa-apa ya, saya tiba-tiba. Why do you love me? Tahu lagu ini? Gak apa-apa, gak tahu juga, gak mengurangi kasih karunia dan keselamatan. Saya ingat lagu itu, why do you love me? Tuhan bilang barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Sebab tujuannya adalah untuk menyatakan kasih Bapa. Waktu saya tanya, siapa yang masih puasa setiap minggu? Atau yang melayani saja, enggak usah jemaat. Yang melayani, masih ada yang puasa? Masih, saya berharap semua menjawab, masih.
Sebab tujuan Bapa, tujuan Yesus itu adalah menyatakan kasih Bapa. Dia sampai ke sana, dia tidak berhenti di tengah jalan. Tujuannya jelas. Bukit Tengkorak. Ini bukan film Wiro Sableng ya, ada Bukit Tengkorak di situ. Tapi ini adalah tempat penyaliban Yesus. Dalam kondisi yang demikian, Yesus menunjukkan satu hal kepada kita. Yesus taat meski itu berat. Yesus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya yang sudah disampaikan kepada dari Bapa di surga. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih membuat Yesus tidak menyerah pada rasa sakit dan penghinaan. Ketaatan adalah bukti bahwa kasih itu dewasa. Bukan kasih yang bergantung kepada kenyamanan. Yesus mengingat kepada nama kita semua. Ia harus menyelesaikan semuanya itu di kayu salib dengan ketaatan. Meski jalannya terasa berat dan menyakitkan. Di dalam keluarga kita. Yaitu rasa sakit yang paling besar itu justru muncul dari orang yang paling dekat dari kita. Kalau orang lain yang menyampaikan perkataan yang buruk kepada kita, mungkin kita bisa segera melupakan. Tapi kalau orang yang paling dekat, suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, apakah kita mau menunjukkan ketaatan kita kepada Bapa di surga seperti yang Yesus lakukan? Ada sebuah quotes, half obedience is a full rebellion. Di hadapan Tuhan, setengah dari ketaatan itu adalah pemberontakan penuh. Maksudnya apa? Saya mau mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mau mengasihi pasangan saya, orang yang ada di sebelah saya, orang yang saya kasihi. Padahal itu adalah hukum yang terutama yang sudah disampaikan oleh Yesus di dalam kitab Injil. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Half obedience is a full rebellion. Setengah ketaatan itu adalah pemberontakan penuh di hadapan Tuhan. Yesus sebagai anak, ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bagaimana dengan kita? Waktu ada perkataan orang yang menjelekkan kita, pada waktu kita mengalami penipuan, ditipu, disakiti, apa kita mau belajar untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan? Setiap orang harus belajar membangun sikap untuk belajar tentang ketaatan. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Yang waktu saya baca ini, saya bilang, ya luar biasa. Namanya Nuh. Nuh membangun ketaatan dengan sikapnya. 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan dan tidak akan reda selama 40 hari 40 malam. Supaya makhluk hidup yang telah kuciptakan itu kubinasakan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 2, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-5, Tuhan belum pernah menurunkan hujan di bumi. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7, Tuhan berfirman, aku akan menurunkan hujan. Pertanyaannya, Nuh belum pernah lihat hujan. Lalu Tuhan berfirman, aku akan menurunkan hujan. Dia belum pernah melihat hujan. Karena Alkitab menuliskan, Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Tetapi Nuh
belajar untuk taat. Waktu Nuh belajar untuk taat, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 kita akan melihat Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan ini yang menarik, yang saya melihat bahwa Nuh ini ada satu teladan di dalam kehidupannya. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-20 dan 21. Setelah Bahtera terombang-ambing lalu mendarat di gunung Ararat, Nuh keluar. Waktu saya membaca, harusnya Nuh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi tanpa sepatah kata yang keluar dari mulut Nuh. Tapi karena sikap hatinya yang taat kepada Tuhan. Kalau kita baca, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Ini dia. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Kenapa Tuhan bilang harum? Apakah karena Tuhan suka makan daging? Bukan karena dagingnya, tetapi karena sikap hati Nuh yang mau taat. Nuh langsung mengerjakan ketika diperintahkan untuk membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak menunda-nunda. Dia tidak bersungut-sungut. Dia mengerjakan total sampai selesai dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Dan ketika Nuh turun, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan mencium persembahannya itu harum. Pertanyaannya, kita mesti taat dalam hal apa? Kita tadi baca Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kita taat di dalam hal mengampuni. Orang percaya punya sebuah realitas yang baru. Kita semua punya cara hidup yang baru. Cara hidup yang nyata di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah kondisi yang nyata. Kondisi yang harusnya kita sadari di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Sebab setiap minggu di tempat ini, kalau kami di rumah, saya belajar untuk mengajarkan kepada anak-anak. Doa Bapa kami, setiap hari, setiap malam, sebelum kami beristirahat. Ampunilah kami, seperti, jangan sampai itu hanya kita hafal, kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Mengampuni adalah wujud nyata dari orang yang mengasihi. Setiap kita pasti pernah mengalami luka, mungkin dikhianati oleh orang yang kita percaya, disakiti oleh kata-kata, atau mungkin dikhianati, diselingkuhi. Dan luka itu nyata. Tuhan tidak pernah menyangkal rasa sakit. Sebab ia pun mengalaminya di kayu salib. Tetapi Yesus tetap mengasihi meskipun terluka. Yesus tetap mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mengampuni adalah bukti tertinggi dari kasih. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Kata sungguh-sungguh di sana itu memiliki makna bahwa apa yang kita ucapkan dari mulut kita jangan berbeda di hati. Ada lagu yang berkata manis di bibir, memutar kata. Jangan sampai kita berpikir, oke, kalau saya ucapkan seperti ini, paling tidak orang sudah mendengar.
Oke, saya sudah mengampuni, tetapi ketahuilah Tuhan melihat hati. Jangan mempermainkan Allah. Jangan menganggap seperti ini. Saya sudah mengampuni, tapi bohong. Kasih tanpa pengampunan adalah kepalsuan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Kasih tanpa pengampunan adalah kepalsuan. Yang kedua, kita akan belajar mengampuni tanpa syarat. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Perhatikan ayat ini. Kalau kita membaca ketika ayat ini dituliskan, ketika Yesus berkata ampunilah mereka, ayat yang ke-33 tadi, dalam perjalanan Yesus sampai di Bukit Tengkorak. Dan setelah sampai di Bukit Tengkorak, ia disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lalu ia disalibkan. Dan pada saat itu juga, katakan dulu bersama-sama, pada saat itu juga, lebih keras lagi, 1, 2, 3. Mengampuni itu harus segera. Pemulihan itu adalah proses yang kita alami. Minggu lalu sudah disampaikan di tempat ini, di dalam ibadah 1 dan 2 oleh Pastor Ezra, tentang bagaimana kita mengalami proses di dalam pemulihan. Mengampuni itu harus segera. Karena Yesus mengucapkan mengampuni pada saat, bukan setelah. Pada saat itu juga. Ya Bapa, ampunilah mereka. Pengampunan membebaskan bukan hanya yang menerima pengampunan, yang diampuni, tetapi juga yang memberi pengampunan. Itu ada di dalam doa Bapa kami. Belajarlah menyerahkan versi keadilan kita kepada versi keadilan Allah. Setiap kita pada waktu disakiti pasti kita punya versi keadilan. Oke, kalau dia berbuat A, saya harus berbuat B. Lebih tinggi. Kalau dia berbuat C, saya harus membalas dengan D. Tapi maukah kita menyerahkan versi keadilan kita dan kita serahkan kepada Tuhan, hakim yang adil. Hukum di dunia ini bisa dibengkokkan. Tapi hukum yang berasal dari Allah, setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Waktu kita melihat salib, ada di belakang, ada juga di situ. Apa respon kita? Atau ada yang memakai kalung salib? Apa respon kita? Ada 2 orang yang punya respon di kayu salib. Yang pertama responnya itu dia memandang rendah pada karya salib. Pakai salib. Terus dia naik motor. Begitu disenggol, langsung keluar semua binatang-binatang. Kebun binatang keluar dari mulutnya. Apa kau? Iya, ada kalung salibnya, besarnya lagi. Ada satu penjahat yang disalibkan, disalib bersama dengan Yesus. Dia memandang rendah pada karya salib. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah juga kami. Kalau engkau sendiri tidak bisa menyelamatkan diri, bagaimana kami mau percaya? Ia melihat Yesus tapi tidak bertobat. Dia mau menerima keselamatan tapi tidak mau hidup di dalam pertobatan. Keselamatan yang kita terima bukan hanya, oke, saya sudah terima keselamatan, sekali selamat, tetap selamat. Tetapi ada cara hidup yang baru
yang Yesus mau kita kerjakan. Kalau kita datang ke gereja, kita mendengarkan khotbah, kita menyanyi, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, kita bangun pagi-pagi, membangun mesbah doa pribadi, kita baca Alkitab mandiri, kita merenungkan, kita punya waktu sendiri. Tetapi apakah kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari? Firman Tuhan yang kita ketahui. Apa itu? Mengampuni. Penjahat yang satunya yang disalib bersama-sama dengan Yesus, dia memandang salib sebagai tanda keselamatan. Dia mengakui dosanya, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Bayangkan yang punya surga ini. Yang punya surga dia berkata, hari ini ada jaminan dari salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Kita belajar keselamatan itu bukan hasil perbuatan, tetapi respon iman kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengucapkan ini ketika dia ada di salib. Pada saat paku masih menancap di tangannya, paku menancap di kakinya. Pengampunan bukan reaksi emosi, tetapi keputusan untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau kita punya reaksi emosi, kita dikatai, kita dihujat, kita disakiti, emosi kita adalah membalas. Saya percaya saya bisa membalas lebih jahat. Tapi maukah kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Tuhan yang adil, Tuhan yang minggu lalu kita belajar, Allah adalah kasih dan Allah itu Maha adil. Kemarin waktu doa pelayan Pastor Ezra menyampaikan tentang prioritas. Kita belajar memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Yang kuliah, yang kerja. Kenapa ini hari Sabtu kita sudah di WA disuruh datang doa. Padahal ini waktunya untuk nongki-nongki. Waktunya untuk jalan sama kekasih hati. Valentine Day kemarin. Tapi maukah kita belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh dengan kasih. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu membuktikan bahwa pribadinya adalah kasih. Kalau kita pegang satu gelas kopi, satu gelas yang berisi kopi. Waktu tiba-tiba Aldi deh, kan dia besar badannya tuh yang main bass tadi. Dia lewat, karena dia besar badannya tersenggol tangan. Yang tumpah dari gelas ini adalah kopi, karena isinya adalah kopi. Waktu kita disenggol di dalam kehidupan kita, yang keluar apa? Senggol bacok nih. Atau yang keluar dari dalam kehidupan kita adalah belajar untuk taat kepada Tuhan. Yang keluar dari pribadi Yesus adalah isi hati Bapa, yaitu kasih. Jika di dalam hati kita penuh dengan kasih Kristus, saat kita terluka, saat kita terguncang, saat kita disenggol, yang tumpah keluar itu adalah isi hatinya. Isi hati kita. Kalau yang isi hati kita itu kedengkian, iri hati, perselisihan, membenci orang lain, percideraan, maka yang keluar bukan seperti perkataan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yang ketiga,
Ketika Yesus disalib, dia tetap menyatakan berkat. Di dalam ayatnya yang ke-43, kata Yesus kepadanya, kepada penjahat yang satu, yang dengan kerendahan hati, dia mengakui kesalahannya, dosanya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di tengah-tengah penderitaan, Yesus membuka pintu anugerah. Satu kali saya membaca sebuah tulisan, artikel, judulnya ini. Ketika Yesus mengalami sesak nafas, butuh neonafasin ini. Ketika Yesus mengalami sesak nafas. Dan saya copy artikel itu, saya simpan. Di dalam artikel itu, ini pandangan sisi medis dari penyaliban Kristus. Pada saat tangannya dipaku, kakinya dipaku, bernafas itu sulit. Ya, yang tulis ini dokter dari rayon dokter rumah sakit di Jakarta dan dokter perusahaan PT Konimex. Sisi medis penyaliban Yesus. Untuk menghembuskan nafas, menarik nafas, Yesus harus mendorong tubuhnya ke atas dengan kaki yang terpaku. Dan itu menyebabkan sesak nafas. Dan Yesus mengucapkan, hari ini, Yesus tarik nafas lagi, kamu. Yesus menghembuskan nafas, dia tarik lagi, bersama-sama dengan aku. Yesus menghembuskan nafas, dia tarik lagi. Di surga, di Firdaus. Apa makna dari hal ini? Saya tahu, kita pasti tahu slogan dari kekristenan. Doa itu adalah nafas hidup. Nafas hidup Yesus. Ya, judulnya ini, Yesus mengalami sesak nafas. Tapi pada waktu kita terjepit, apakah kita berdoa? Atau kita sudah lupa itu doa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan selanjutnya. Kesaksian. Baru-baru ini, bulan lalu ya. Istri saya bercerita tentang ekspedisi, dia kerja di ekspedisi. Dan dia cerita, kalau setiap pulang kantor saya selalu bertanya ini. Bagaimana di kantor sayang? Sebenarnya pertanyaan itu bukan basa-basi, bukan saya mau bertanya. Saya juga gak ngerti itu, harus shipment itu harus perpindahan kapal, delaynya dan lain sebagainya. Kadang saya cuma, oh iya. Tapi yang satu saya tahu. Saya harus berdoa untuk dia. Saya harus menjadi pendoa untuk dia. Saya nggak tahu, saya mau kasih solusi apa. Tiba-tiba dia WA saya. Sayang, saya ada masalah ini. Lagi dikejar sama customer dan lain sebagainya. Yang saya tahu, saya mulai masuk di kamar. Waktu anak-anak sudah tidur dan saya berdoa. Tuhan kasih keterampilan istri saya. Kasih dia hikmat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan menakar air laut di tanganmu. Kalau cuma permasalahan itu selesai. Kalau doa itu adalah nafas hidup kita. Maukah kita mau belajar untuk berdoa bagi orang lain? Ya, belajar dulu untuk orang yang ada di sekitar kita. Orang yang menyakiti kita. Apa yang membuat kita sulit untuk mengasihi? Seperti kasih yang Yesus ajarkan. Karena kehidupan kita itu masih takluk, tunduk pada ego. Kita masih self-center, kita masih memikirkan diri kita sendiri. Kita masih, saya berkorban lebih banyak. Suatu kali saya dipanggil untuk menengahi pertengkaran dalam suatu keluarga.
Ya, saya juga kaget, saya juga belum menikah terlalu lama. Tapi waktu saya dipanggil, ya saya datang saja. Tuhan tolong saya. Waktu saya datang, ini lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya. Pertanyaan saya begini di awal, apa yang terjadi? Begitu saya bertanya apa yang terjadi, yang satu langsung berkata, saya bangun pagi-pagi, saya masak air, saya siapkan air mandi, saya kasih mandi anak-anak, saya siapkan anak-anak bersus. Apa ini? Apa yang terjadi? Tuhan tolong saya. Selesai dia berkata, yang satunya lagi berkata, saya itu bekerja di kantor dari pagi sampai pagi supaya rumah ini kita bisa makan di rumah. Kadang saya lembur, kadang saya tidak istirahat. Tidak sampai di situ, mulai keluar. Kau dari keluarga yang, maaf, tolol, dungu. Kau cuma tingkat pendidikanmu. Aduh, ini apa yang terjadi ini? Pada waktu itu saya cuma berdoa di dalam hati saya, Tuhan tolong kasih saya Roh Kudus, kuasai tempat ini. Mungkin sekitar 20 menit, 30 menit. Kok ini yang satu ini dari tadi gak ngomong ya. Saya mau ngomong apa? Yang satu begitu selesai, belum selesai langsung dibalas. Langsung balas. Dan ketika mereka bertanya, bagaimana ini? Tolong kasih solusi kami. Oke. Lalu saya bertanya, Kristen kan? Kristen, oke. Kita buka Alkitab yuk. Dan saya bacakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kenapa kamu mengucapkan itu sama dia? Kenapa kamu mengucapkan itu sama dia? Bahasamu itu tidak mencerminkan Yesus Kristus. Dan setelah itu, puji Tuhan, nggak langsung selesai, tetap masih ego. Tapi paling tidak, sudah ada lagi, tidak ada lagi. Alkitab tulis, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia. Kadang kita fasih di dalam berbahasa roh di gereja, tapi maaf, kita fasik kalau kita berbahasa di rumah kita. Tahu ya fasik? Fasik itu membuat dikotomi, oh kalau di gereja saya haleluya, kalau di rumah saya halelupa. Kalau saya di gereja itu saya senyum sama orang, saya baik sama orang, tapi kalau saya di rumah, saya adalah pemimpin. Saya harus dihormati. Saya akan tutup dengan hal ini. Bagaimana kita bisa mengasihi meskipun terluka. Ayat yang ke-34 di dalam Lukas 23, ayat yang ke-34 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi. Aldi, kan Aldi yang saya kenal. Siapa yang memanggil Bapak untuk Aldi? Jelita, Jubelin, Davide, dan Joan. Itu anak-anaknya. Siapa yang memanggil Bapak untuk Peter? Aaron dan Agatha. Pertanyaannya, karena saya kenal, ini anak-anak saya. Waktu kita panggil, ya Bapak. Bapak kenal kita enggak? Atau kita panggil Bapak itu karena kita lagi membutuhkan sesuatu. Kita panggil Tuhan itu karena saya lagi menghadapi masalah. Bukan ini. Kata Bapak itu adalah sebuah panggilan yang muncul dari hubungan yang dekat. Ketika Yesus memanggil Bapa, itu lahir dari hubungan. Atau kita memanggil Bapa itu karena kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Anak-anak saya tinggal di rumah. Alkitab tulis,
tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Bagaimana kita bisa mengasihi meskipun kita terluka? Allah itu adalah pribadi. Allah itu adalah kasih. Kadangkala kita bisa mendeteksi, oh saya ini lagi kurang enak badan, lagi sakit. Jadi saya harus minum obat ini, saya harus mengurangi makan supaya perut saya tidak tambah besar. Saya harus melakukan hal ini supaya saya tetap sehat. Tapi kadangkala kita nggak bisa mendeteksi gangguan fungsi di dalam kerohanian kita karena hubungan kita dengan Bapa itu sudah bukan lagi api, asap, tinggal asapnya mami. Bisa tolong diputarkan video? Sebelum video, tolong saya tampilkan slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau kita baca selanjutnya, ini adalah kasih Bapa kepada dunia ini. Tetapi di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun ada pilihan di sana. Enggak ada. Wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tuhan mencari orang. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Dia memampukan orang yang dipanggilnya. Satu video yang terakhir. Saya mengundang tim Praise and Worship. Video ini adalah seni dari Jepang yang disebut kintsugi, yaitu seni memperbaiki keramik pecah dan dilapisi dengan emas. Retakannya tidak disembunyikan, tapi diperindah. Retakannya tetap terlihat, tetapi dilapisi dengan emas. Keramiknya sudah retak. Ketika disatukan kembali, retakannya tetap ada. Tetapi retakannya itu tidak disembunyikan. Retakannya itu diperindah. Yang dipakai ini adalah bubuk emas. Saudara, waktu saya melihat video ini, kadangkala hati kita itu seperti keramik yang retak itu. Sudah pecah Pak Pendeta. Tidak bisa, saya tidak bisa ampuni. Tetapi pada waktu kasih Bapa yang menutupi setiap pecahan itu, retakan itu tidak hilang. Dia tetap terlihat, tapi dia diperindah. Pada waktu kita mengalami sakit hati, kekecewaan, kepedihan, maukah kita belajar seperti Yesus di kayu salib yang mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah,
dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti Mari yang bersyukur kepada Tuhan, angkat tanganmu dan nyanyikan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bahasa kami terbatas, tetapi Tuhan menilik hati kami. Kami yang datang dengan kekecewaan, yang mungkin datang dengan kepahitan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi. Kami bersyukur kepadamu. Kami hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami kekecewaan, kepahitan, dan hal itu mungkin saudara simpan, oke, nanti seiring waktu saya akan melupakannya. Biar saya simpan, saya bungkus di dalam kehidupan saya yang paling dalam. Itu sama saja kita sedang menyimpan bom waktu di dalam kehidupan ini. Kasih Allah melalui Yesus Kristus, Dia berjalan dari tempat Ia disiksa pada satu tujuan, untuk melepaskan pengampunan di kayu salib. Dan saya berdoa pada malam hari ini, kita semua dipenuhi oleh kasih Bapa, supaya kehidupan kita kembali menyala di dalam Tuhan. Kita giat di dalam melayani Tuhan, tetapi kita juga giat di dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab tanpa melekat kepada Tuhan, semua yang kita lakukan itu sia-sia adanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada malam hari ini, kiranya kehidupan kami Tuhan bersihkan dari segala kepahitan, dari segala kedengkian, dari segala keiri hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang masih tersimpan di dalam hati kami, Tuhan tolong kami supaya kami dapat belajar seperti Yesus yang melepaskan pengampunan pada saat Ia ada di kayu salib. Roh Kudus memanifestasikan, memateraikan di dalam hati kami, supaya kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Hidup kami dibungkus oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami ini menjadi indah di hadapan Tuhan. Hidup kami ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita sehari-hari ini. Sekalipun terluka, kita harus tetap mengasihi. Yang percaya katakan amin. Yes. Tiba saatnya kita membawa persembahan kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Di bagian depan kita, di belakang kursi terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua itu untuk kas gereja. Nanti persembahan akan mulai diberikan dari sebelah kiri, tengah dan kanan dan mengikuti arahan Asher. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat persembahan kita bersama-sama, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih, penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kami. Di saat malam hari ini Tuhan, kami akan memberi persembahan kami percaya Engkau sumber berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini syukur kami memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama-sama sukan pujian ini. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari yang sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Sama-sama dengan tangan yang terangkat katakan, Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. dengan iman percaya kita. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama bertepuk tangan malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar dan dalam kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Woo! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Yang percaya lebih dahsyat lagi, bersama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Yesus Tuhan. Sorak-sorai kemenangan bahagia kita. Haleluya. Nah, dulu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan.
Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Musbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sesungguhnya kita percaya kita semua hadir pada sore hari ini berkat Tuhan, amin. Izin menyampaikan beberapa tambahan pengumuman penyampaian. Yang pertama, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Sangat senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh beribadah bersama-sama. Kami sangat menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada para pelayan asor yang mau form selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh diminta formnya dan diisi. Dan setelah diisi boleh dikembalikan lagi kepada pelayan asor dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi sekali lagi selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Jika bagi Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita. Kita bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Dan juga di tangan para pelayan asar, mereka membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, kerinduan, bentuk pergumulan atau kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh diambil form pokok doanya dan diisi, dan setelah diisi juga boleh kembalikan kepada pelayan asar. Kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi sekali lagi selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Yang berikutnya izin menyampaikan bahwa untuk kegiatan kita selama sepekan, untuk hari Senin dan Selasa tidak ada kegiatan, namun di hari Rabu kita akan mengadakan mesbah keluarga di rumah keluarga Pagideon. Jadi saya undang kita semua yang hadir pada saat ini jemaat Tuhan, kita sama-sama hadir dalam mesbah keluarga di rumah Pagideon. Untuk alamatnya itu di Todopuli. Nanti juga Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian boleh melihat flyer yang kami bagikan dalam Instagram. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian boleh pantau untuk alamat yang akan kita laksanakan mesbah keluarga. Dan juga mungkin kalau ragu-ragu boleh kita berkumpul di sini nanti di gereja. Nanti kita sama-sama berangkat untuk melaksanakan mesbah keluarga. Yang berikutnya
Goal Sisi akan melaksanakan ulang tahun memperingati yang ketiga tahun. Kita akan laksanakan pada tanggal 5 Maret bulan depan. Jadi kami masih sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin rindu untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk perayaan Natal, perayaan ulang tahun Goal Sisi. Boleh menghubungi para pelayan Tuhan yang ada di belakang, juga mungkin menghubungi saya. Jika kita semua yang ada pada saat ini rindu untuk melayani bersama-sama, kita boleh mendaftar kepada teman-teman yang ada di belakang, para pelayan asal, dan juga boleh melalui saya. Kami juga masih membuka, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin tidak bisa untuk melayani, tetapi dalam bentuk materi, ada janji iman juga boleh menghubungi para pelayan Tuhan yang ada di belakang, boleh menghubungi koordinator-koordinator yang sudah dipercayakan untuk melayani pada dalam masalah janji iman. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memesan baju di minggu-minggu sebelumnya dan ingin mengambil, nanti di bawah setelah keluar dari gedung gereja ada teman-teman yang sudah standby untuk memberikan baju. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membeli baju dan ingin mengambil, nanti di bawah boleh diambil kepada teman-teman yang sudah standby di bawah. Dan juga di bawah ada teman-teman juga menyediakan basar, yaitu kopi aren dengan harga 20.000 dan dessert box itu 25.000 dan juga pisang hijau di harga 25.000. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua ada pada saat ini adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama menabur bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga sekali lagi jika ada yang ingin masih memesan baju sampai hari ini tanggal 15. Hari ini kita masih buka bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk membeli baju itu di harga 100.000. Jadi boleh menghubungi saya dan juga menghubungi para pelayan Tuhan yang ada di belakang. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menerima coklat Valentine dari gereja, buat yang sudah punya pasangan suami istri boleh coklatnya ditukarkan kepada suami istri, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara atau teman-teman semua yang belum memiliki pasangan, disimpan saja coklatnya. Jadi juga yang sudah mempunyai gebetan juga boleh dikasih coklatnya. Itu kita baca bersama-sama apa yang sudah disiapkan dan sudah diberikan kepada kita semua. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin akan men-story coklat yang sudah disediakan oleh gereja, jangan lupa mention IG kita di Goal Sisi. Demikian pengumuman selama sepekan. Happy Sunday, God bless you. Puji bagi nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Khususnya malam hari ini, lewat setiap pujian penyembahan kami yakin kami yakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan kami bersyukur, Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan melawati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami agar kami boleh mengampuni sekalipun kami terluka. Itu berat Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerahkan kami Tuhan untuk boleh kami saling mengasihi dengan sesama kami. Karena kami tahu kalau kami tidak mengampuni dan mengasihi sesama kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerahkan kami kasih agape, kasih yang tanpa syarat seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pertambah-tambahkan pengurapan akal hikmat yang daripada Allah, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat kami, bahkan dimanapun hamba-Mu berada. Engkau memberkati juga hamba-Mu dalam pelayanan, dalam keluarganya. Engkau memberkati istrinya sebagai penopang suami. Engkau memberkati anaknya, familinya, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah melayani sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan bahkan waktu yang dipersembahkan buat kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi kami yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau pilih anak-anak kami, mulai dari penerima tamu, WL, singers, tamboren, bahkan semuanya pemusik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan lewat pelayanannya. Buat rohnya berapi-api untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga keluarga hamba-Mu di tempat ini, khususnya Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kasih setia-Mu, roh kesehatan, kekuatan, bahkan penghiburan yang sejati, bahkan sukacita, damai sejahtera menjadi bagian Ibu Gembala di tempat ini. Bahkan keluarganya Pastor Ezra kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Pastor berikan kekuatan, kesanggupan, bahkan akal hikmat dalam memimpin kami sebagai jemaat Okumene BTP ini. Berikan Tuhan, oh Tuhan, roh takut akan Tuhan, kekuatan yang daripada Allah boleh menaungi hamba-Mu Pastor Ezra, bahkan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Mama Deb sebagai, oh Tuhan, penopang Pastor Ezra. Kami yakin dan percaya, berikan roh kekuatan, kesabaran, bahkan roh kebijaksanaan. Bahkan Engkau memberkati anak kami Dev ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dia dalam masa pertumbuhannya. Jadikan anak yang dengar-dengaran, jadikan anak yang penurut dan berguna bagi orang tua, membanggakan orang tua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan buat anak-anak kami yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pastoral
pastor ini Tuhan, pastor ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, Engkau tilik pelayanannya mereka Bapa, bahkan masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Tuhan jemaat malam hari ini yang hadir. Kami percaya Tuhan memberkati, bahkan kami boleh pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Allah, berkas sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami datang dengan keadaan kelemahan tubuh, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan, sudah memberikan kesembuhan bagi kami, bahkan penghiburan yang sejati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersama-sama untuk mendoakan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, adakan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami serahkan pemimpin kami mulai dari terendah hingga tertinggi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan roh takut akan Tuhan, roh bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara ini. Engkau memberkati kota Makassar ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adakan hujan pertobatan bagi kota Makassar. Segala roh-roh jahat apapun yang Tuhan mengikat, bahkan menghancurkan kota Makassar lewat minuman, obat-obat terlarang, bahkan Tuhan yang mengganggu anak-anak kami serahkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja di sekeliling kota BTP Paunkum Makassar ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya tujuan kami hanya kepadamu Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga namamu dimasyhurkan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang memerlukan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan bagi anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup. Kami yakin dan percaya pertemukan mereka dengan Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat yang menyaksikan secara online, kami yakin dan percaya Engkau tulis mereka pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati mereka. Bahkan kami berdoa buat kegiatan gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mulai dari sekolah anak minggu, sekolah minggu, bahkan anak pemuda remaja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan mesbah keluarga, bahkan doa puasa, sarabah, bahkan mesbah Daud kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau bekerja di sana Tuhan, sehingga anak-anakmu boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat ibadah kami raya 1, 2, 3. Kami yakin dan percaya, kami yakin Tuhan, kursi-kursi yang masih kosong, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang haus padamu. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami katakan juga saat ini Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami tahu Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan segala perintah Tuhan dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya engkau semakin mengenal kasih itu,
kasih yang adalah pribadi Allah, kasih yang melampaui segala akal pengetahuan, memenuhi engkau di dalam kepenuhan Allah. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, yang keluar, yang terpancar adalah kasih Bapa. Dimanapun engkau berada, Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai engkau. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.